Muhammad Nazarudin adalah salah satu sosok politikus dan pengusaha yang kontroversial. Syukuran Hambalang yang setengah abad atau apa gitu. Undang tuh ketua-ketua partai, mungkin mau mereka datang ke Cikias, mungkin itu ya. Bukan pasti. Di Cipinang menemui saya, mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah, Pak Nazar, ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Saya bilang, oh saya nggak mau. Saya bilang. Jadi nggak usah ngibul-ngibul dah, karena masyarakat itu udah tahu apapun yang terjadi, yang namanya Pak SBY itu rezim gagal, dah itu aja. Mau maju sebagai calon presiden, di mana otaknya itu? Di mana? Ya, tapi kalau maling yang bicara gitu ya, kepentingannya cuma satu, supaya dia bisa maling lagi. Jadi kalau AHY menang, misalkan, naudzubillahi min dzalik, mungkin dia bisa berpesta lagi gitu, bisa maling di mana-mana lagi. Uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu pilpresnya SBY yang dibawa Mas Anas ini nanti dijelaskan semua. Uang perma itu termasuk bantu pilpres. Itu kalau yang buat budaya Mas. Pembangunan yang eranya Pak SBY pasti gagal. Makanya nggak usah percaya kalau SBY ngomong, kalau SBY ngomong ora karu-karuan, nggak usah percaya. Karena apa? Buktinya platform Partai Demokrat itu platform katakan tidak padahal iya sekali itu gitu. Loh, kok masih ditulis, masih diberitakan apa coba gitu. mana ekonomi tumbuh? Yang tumbuh itu Hambalang dan kader-kader Demokrat yang terkena korupsi. Paham tidak? Seorang maling diwawancarai oleh media, oleh wartawan, ditanyai pendapatnya, komentarnya, diberikan panggung yang luar biasa untuk bicara soal kebangsaan. Aneh bagi saya gitu. Ini kan bangsa Indonesia, bukan bangsa maling. Ngapain kalian nanya kepada maling soal bangsa ini? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hingga akhirnya dijebloskan ke penjara akibat perkara korupsi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin itu telah bebas dari lapas Sukamiskin pada tanggal 14 Juni 2020 lalu. Setelah memperoleh cuti menjelang bebas, pemilik kelompok usaha grup promo itu di dunia politik sampai melejit saat menjadi anggota Partai Demokrat. Bahkan dia diangkat menjadi bendahara umum di Partai Demokrat. Kepemimpinan Ketua Umum Anas Urbaningrum akan tetapi itu juga Nazarudin terlibat dalam perkara korupsi Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan. Dia juga terlibat perkara pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Nazarudin sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011. Kasus ini melibatkan 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad Kris. Sebelum menetapkan tersangka Nazarudin sebagai tersangka, KPK telah 3 kali memanggil Nazarudin sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dari Anas Urbaningrum, Nazarudin hingga Nur Hadi, deretan kasus gratifikasi yang jadi sorotan. Namun Nazarudin selalu mangkir dan sudah berada di luar negeri saat ia ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Nazarudin masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Internasional atau Interpol. Setelah KPK mengajukan penerbitan Red Notice melalui Mabes Polri, ia resmi DPO, sudah ada namanya di situs Center Polisi Indonesia, ujar juru bicara KPK Johan Budi di gedung KPK Jakarta pada 5 Juli 2011. Nazarudin, dengan demikian, kata Johan, Polisi Internasional di negara anggota International Criminal Police Organization dapat menangkap Nazarudin dalam pelariannya. Nazarudin turut mengajak istrinya, Neneng Sri Wahyuni. Namun Nazarudin meminta Neneng kembali ke Indonesia.
Agen Interpol lantas menangkap Nazarudin di Cartagena, Kolombia pada 6 Juni 2011 bahwa Nazarudin melarikan diri hingga ke Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Nazarudin menggunakan identitas palsu yakni paspor milik sepupunya, Saifuddin, untuk dapat berpindah-pindah negara sehingga menyulitkan pengejaran selama pelariannya itu. Nazarudin sempat mengadakan komunikasi jarak jauh dengan Iwan Piliang melalui Skype. Nazar menuding sejumlah pihak termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Wakil Pemimpin KPK Chandra M. Hamzah, sekarang mantan, merekayasa kasusnya atau saudara perkara korupsi yang membelitnya. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun dan 10 bulan penjara serta denda 200 juta subsidiar 4 bulan kurungan penjara kepada Nazarudin pada tanggal 20 April 2012. Kasus hambalang dari Nazarudin sehingga dugaan coba Nazarudin dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa cek senilai 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah saat menjadi anggota DPR. Menurut Majelis Hakim, Nazarudin mengatur pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksanaan proyek Wisma Atlet Mahkamah Agung, kemudian memperberat hukuman Nazarudin dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara. MA juga menambah hukuman untuk Nazarudin dari 200 juta menjadi 300 juta. MA pun membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menyampaikan Nazarudin terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Kami menilai Nazarudin terbukti syok dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sesuai dakwaan pertama, kalau di pengadilan dia hanya terbukti menerima suap saja. Cuma menurut MA, Nazarudin secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan cover. Hakim Agung Artijo Alkostar yang menangani perkara tersebut. Kemudian Nazarudin juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi pencucian uang. Hingga akhirnya dijebloskan ke penjara akibat perkara korupsi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin itu telah bebas dari lapas Sukamiskin pada tanggal 14 Juni 2020 lalu setelah memperoleh cuti menjelang bebas. Pemilik kelompok usaha grup promo itu di dunia politik sampai melejit saat menjadi anggota Partai Demokrat. Bahkan dia diangkat menjadi bendahara umum di Partai Demokrat. Kepemimpinan Ketua Umum Anas Urbaningrum akan tetapi itu juga Nazarudin terlibat dalam perkara korupsi Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Dia juga terlibat perkara pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Nazarudin sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011. Kasus ini melibatkan 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad Kris. Sebelum menetapkan tersangka Nazarudin sebagai tersangka, KPK telah 3 kali memanggil Nazarudin sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dari Anas Urbaningrum, Nazarudin hingga Nur Hadi, deretan kasus gratifikasi yang jadi sorotan. Namun Nazarudin selalu mangkir dan sudah berada di luar negeri saat ia ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Nazarudin masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Internasional atau Interpol. Setelah KPK mengajukan penerbitan Red Notice melalui Mabes Polri, ia resmi DPO, sudah ada namanya di situs Center Polisinesia, ujar juru bicara KPK Johan Budi di gedung KPK Jakarta pada 5 Juli 2011. Nazarudin, dengan demikian, kata Johan, polisi internasional di negara anggota International Criminal Police Organization dapat menangkap Nazarudin dalam pelariannya. Nazarudin turut mengajak istrinya, Neneng Sri Wahyuni. Namun Nazarudin Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan